Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Virginia Honiren dan teman saya. Andi Muhammad Arif Tamrin. Eh, Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul coronary artery disease atau yang biasa dikenal dengan penyakit jantung koroner. Next. Jadi dimulai dari definisi terlebih dahulu, penyakit arteri koroner atau jantung koroner ini adalah kondisi jantung yang umumnya melibatkan pembentukan plak aterosklerosis di lumen pembuluh darah. Hal ini menyebabkan gangguan aliran darah dan dengan demikian pengiriman oksigen terganggu juga ke miokardium. Next. Nah, untuk epidemiologinya ini, menurut WHO pada tahun 2021 terdapat 41 juta kematian di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner. Nah, dia itu berkontribusi sebanyak 43,6%. Nah, ada data Institute for Health Metrics dan Evaluation menyatakan bahwa kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung iskemik bertanggung jawab terhadap 28,3% total kematian di Indonesia di tahun 2019. Lalu untuk prevalensi penyakit penyerta jantung iskemik ini seperti diabetes dan hipertensi. Data riset kesehatan dasar atau Riskersdas tahun 2018 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2013. Nah, untuk DM di tahun 2018 mencapai 8,5% dan 6,9% di tahun 2013. Sedangkan untuk hipertensi dari 25,8% tahun 2013 menjadi 34,1% di tahun 2018. Next. Untuk klasifikasinya di sini penyakit jantung koroner atau coronary artery disease itu ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada angina stable, ada sindrom koroner akut, ST elevasi, myocardial infarct, ada non ST elevasi, myocardial infarct. Dan yang terakhir ada unstable angina pectoris. Next. Nah, untuk etiologinya sendiri itu, uh, jadi ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan adanya kejadian dari coronary artery disease. Yang pertama ada kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, dan merokok yang merupakan faktor resiko juga dari penyakit jantung koroner. Nah, riwayat penyakit jantung dalam keluarga juga akan meningkatkan resiko penyakit jantung, kemudian terutama pada penyakit jantung dalam keluarga di usia muda. Nah, untuk mengetahui resiko atau faktor resiko apa saja yang bisa terjadi dalam tubuh kita itu, maka dilakukan screening mengukur tekanan darah, kolesterol darah, dan kadar gula darah. Next. Nah, untuk patofisiologinya tadi kan dijelaskan bahwa etiologinya ada pembentukan plak aterosklerosis. Jadi yang pertama di sini untuk tadi ada riwayat penyakit keluarga. Jadi kerentanan genetik mengalami dislipidemia, hipertensi, DM tipe 2 pada keluarga itu menjadi etiologi atau faktor resiko. Yang pertama untuk dislipidemia sendiri ini, jadi kadar LDL-nya tinggi dan kadar HDL-nya rendah. Jadi karena ada kadar LDL-nya tinggi itu, dia itu akan merusak dari sel lapisan endotelnya itu. Lalu akan menumpuk, LDL itu akan menumpuk di dalam lumen atau di endotel dari pembuluh darah. Nah, lalu, dengan adanya penumpukan LDL atau lemak yang ada di pembuluh darah ini akan memicu adanya proses inflamasi. Nah, proses inflamasi akan berdiferensiasi dan akan teroksidasi, menumpuk dan terus-menerus berakumulasi lemak. Tumpukan lemaknya akan terus-menerus terakumulasi. Nah, sampai akhirnya akan menyebabkan adanya pembentukan jaringan ikat atau fibrosis di pembuluh darah, yang mana nanti akan mempengaruhi adanya permeabilitas pada endotel atau ada kejadian aterosklerosis atau ateroma. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang yang merokok, hipertensi dan diabetes itu yang pertama yang merokok karena pasien banyak menghirup adanya radikal bebas yang masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian untuk hipertensi karena adanya tekanan atau pressure yang selalu tinggi dalam jangka yang panjang
akan menyebabkan rusak juga dinding arteri akan rusak dan menyebabkan adanya kerusakan lapisan endotel juga. Kemudian untuk diabetes mellitus ini karena dia terpapar oleh glukosa secara kronik, yang mana glukosa secara kronik itu pada pembuluh darah itu sifatnya iritatif. Jadi akan merusak juga lapisan endotel dan arteri dan kurang lebih akan memicu adanya proses inflamasi, ada penumpukan lemaknya terus-menerus, dan ada pembentukan jaringan ikat yang nanti jadi pembuluh darahnya sudah tidak, permeabilitasnya sudah tidak baik lagi. Next. Nah, untuk coronary arteries ini, arteri disease ini kan tadi ada pembentukan plaknya sudah dibahas. Lalu ada lagi platelet agregasi, ada spasme, lalu ada ruptur atau hemoragik yang nanti akan terjadi adanya oklusi dari trombosis yang menyebabkan adanya akut myocardial iskemik. Kemudian atau adanya karena adanya aterosklerosis ini akan menyebabkan peningkatan uh, kebutuhan oksigen di miokardial. Kemudian lalu ada faktor-faktor predisposisi lagi yang menyebabkan adanya akut miokardial iskemik. Nah, akut miokardial iskemik ini secara langsung akan bisa menyebabkan adanya sudden death kardiak atau adanya aritmia. Kemudian di sini akut miocardial iskemik juga akan menyebabkan adanya akut miocardial infark. Nah, infark ini juga akan mengganggu elektrisitas dari jantung sendiri dan bisa menyebabkan adanya sudden cardiac death atau aritmia. Lalu bisa juga akut miocardial ini menyebabkan adanya angina pectoris. Next, untuk manifestasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik untuk manifestasinya sendiri, yang pertama untuk angina pectoris stabil, biasanya pada pasien ini ditemukan nyeri retrosternal yang lokasi terseringnya di bagian dada, terutama di bagian substernal ataupun sedikit ke kiri dengan penjalaran ke leher, rahang, bahu, sampai ke lengan dan jari-jari bagian ulnar. Lalu juga ada perburukan nyeri dada yang berhubungan dengan aktivitas fisik dan stres emosi. Lalu untuk kualitas nyerinya ini biasa merupakan nyeri yang tumpul seperti rasa tertindih, berat di dada, rasa desakan yang kuat dari dalam ataupun dari bawah diafragma seperti mau pecah dan biasanya disertai dengan keringat dingin ataupun nyesak napas. Lalu untuk berikutnya, untuk angina pectoris tidak stabil ataupun infark miokard akut tanpa ST elevasi, biasanya ini pada pasien ini ditemukan rasa tidak nyaman pada dada yang terjadi saat istirahat ataupun aktivitas minimal, biasanya berlangsung lebih dari 20 menit jika tidak menggunakan obat-obatan golongan nitrat ataupun analgetik. Lalu untuk nyerinya ini hebat dan juga biasanya makin lama makin sakit. Lalu untuk infark miokard akut dengan elevasi segmen ST biasanya ditemukan pada klinis pasien ini nyeri dada substernal, retrosternal, dan predikordial. Untuk sifat nyerinya ini seperti ditekan-tekan, rasa terbakar, tertindih benda berat seperti ditusuk ataupun dipelintir. Lalu juga dia juga menjalar ke lengan bagian kiri, leher kiri, rahang bawah, gigi, punggung, perut, hingga ke lengan bagian kanan. Lalu dia juga membaik ataupun hilang dengan saat istirahat ataupun dengan penggunaan obat-obatan. Lalu biasanya gejalanya ini disertai mual, muntah, sesak, lemes, keringat dingin. Lalu untuk derajat angina ini, klasifikasi derajat angina sesuai karena Canadian Cardiovascular Society. Yang pertama ini ada kelas 1. Biasanya ini keluhan angina terjadi saat aktivitas berat yang lama. Untuk kelas 2 ini keluhan angina terjadi saat aktivitas yang lebih berat daripada sehari-hari. Yang kelas 3 ini keluhan angina terjadi saat aktivitas sehari-hari. Yang kelas 4 ini keluhan angina terjadi saat istirahat. Selanjutnya untuk diagnosis angina pectoris stabil, yang pertama kita harus memulai dari anamnesis. Kita menanyakan untuk si klinis pasiennya tersebut, misalnya ditemukan nyeri dada, lalu pun saat melakukan aktivitas, lalu pun dapat menjalar ke lengan bagian kiri, punggung, rahan, dan ulu hati, lalu juga bisa terdapat salah satu faktor resiko ataupun lebih.
misal pada pasien diabetes, kolesterol, hipertensi, ataupun keturunan. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya ini umumnya dalam batas normal kecuali adanya komplikasi dan komorbiditas. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang, kita harus mengklasifikasinya terlebih dahulu. Pada angina pectoris Canadian Cardiovascular Society skor 1 sampai 2, ini biasanya dilakukan pemeriksaan ischemic stress test meliputi treadmill test ataupun ekokardiografi stress test ataupun stress test perfusion scanning ataupun MRI. Untuk MSCT biasanya dilakukan sebagai alternatif pemeriksaan penunjang lainnya. Lalu untuk angina pectoris Canadian Cardiovascular Society skor 3 sampai 4, kelas 3 sampai 4 ini yang bersifat simptomatik ataupun riwayat infark lama ini biasa untuk pemeriksaannya ini dilakukan angiografi koroner perkutan. Biasanya ini di pemeriksaan ini dikerjakan pada pasien pada usia di atas 40 tahun yang akan menjalani prosedur bedah jantung. Lalu untuk diagnosis bandingnya sendiri, yang pertama ini ada GERD, yang kedua ada nyeri pleuretik, nyeri tulang dan otot. Lalu untuk diagnosis angina pectoris tidak stabil untuk infark miokard akut yang non elevasi ST. Biasanya untuk anamnesisnya ini pada pasien ini ditemukan klinis seperti nyeri dada pada bagian substernal, lamanya ini lebih dari 20 menit, ditemukan keringat dingin, dapat disertai penjalaran ke lengan kiri, punggung, rahang, dan ulu hati. Terdapat salah satu atau lebih faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, ataupun faktor keturunan. Lalu untuk pemeriksaan fisik ini umumnya dalam batas normal, kecuali adanya komplikasi ataupun komorbiditas. Jadi di sini ada kriteria diagnostik untuk infark miokard akut non elevasi ST. Yang pertama ini memenuhi kriteria anamnesis pasien. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan EKG. Nah, kita lihat dari EKG-nya sendiri. Yang pertama ini tidak adanya ST elevasi segmen. Lalu yang kedua ini adanya perubahan segmen ST ataupun gelombang T. Yang ketiga, terdapat peningkatan abnormal enzim CKMB ataupun dan atau troponin. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, yang pertama ini yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ini adalah EKG. Lalu setelah EKG kita lakukan pemeriksaan laboratorium seperti HB, HT, leuko, trombo, natrium, kalium, ureum, kreatinin, GDS, SGOT, SGPT, CKMB, troponin HS ataupun troponin I. Lalu juga kita bisa lakukan pemeriksaan ronsen toraks dan yang terakhir pemeriksaan ekokardiograf. Lalu untuk diagnosis bandingnya ini yang pertama ini ada stroke dan gagal jantung. Lalu untuk berikutnya sendiri untuk diagnosis angina pectoris tidak stabil dengan elevasi infark miokard dengan elevasi ST untuk pada pasien ini biasanya ditemukan untuk anamnesisnya nyeri dada pada bagian substernal lamanya lebih dari 20 menit, dapat ditemukan keringat dingin, dapat ditemukan penjalaran dan terdapat salah satu faktor risiko seperti diabetes, kolesterol, eh, hipertensi ataupun faktor keturunan. Untuk pemeriksaan fisiknya ini dalam batas normal biasanya kecuali ada komplikasi ataupun komorbiditas. Untuk kriteria diagnostik yang pertama harus memenuhi kriteria anamnesis pasien tersendiri, lalu yang kedua kita lihat EKG-nya. Nah, yang pertama ini untuk EKG-nya sendiri ditemukan elevasi segmen ST lebih dari 1 mm di minimal 2 lead yang berdekatan. Yang kedua, terdapat evolusi pada EKG 1 jam kemudian. Lalu yang ketiga, lalu yang berikutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang sama seperti yang non elevasi seperti EKG, laboratorium, ronsen toraks, dan ekokardiografi. Untuk diagnosis bandingnya sendiri kita bisa uh, buat yang pertama ini ada angina perizimental, left ventricle aneurysma, perikarditis, sindrom Burgada, dan lain sebagainya. Lalu untuk penata laksanaan stable ischemic heart disease ataupun angina yang stabil, yang pertama ini kita harus modifikasi dari gaya hidup si pasien itu seperti edukasi melakukan penghentian merokok, olahraga teratur, lalu edukasi pasien untuk menurunkan berat badan jika pasien ini obesitas, lalu pun kita juga mengendalikan faktor risiko pasien seperti penyakit diabetes ataupun hipertensi. Lalu dulu juga kita bisa mengedukasi pola makan yang sehat. Lalu untuk terapi farmakologisnya ini, yang pertama ini ada anti angina biasanya digunakan untuk mengurangi frekuensi dan intensitas serangan angina. Contohnya ini obat golongan nitrat, beta blocker, dan kalsium channel blocker. Lalu yang kedua ada antiplatelet. Biasanya antiplatelet ini
berfungsi sebagai mencegah pembekuan darah, contohnya ini aspirin, clopidogrel. Lalu ada golongan statin, biasanya ini untuk menurunkan kadar kolesterol LDL. Lalu ada obat anti hipertensi dan anti diabetik ini untuk mengontrol tekanan darah dan mengontrol uh, gula pasien. Lalu untuk ada juga prosedur medis yang dapat dilakukan, salah satunya PCI, yakni kateterisasi jantung untuk memvisualisasikan anatomi dan keputusan yang harus dibuat. Jadi untuk PCI sendiri ini uh, jadi intinya ini uh, kateterisasi jantung. Lalu untuk berikutnya untuk tata laksana sindrom koroner akut sama seperti yang sebelumnya modifikasi gaya hidup. Lalu yang kedua ada pemberian obat-obatan farmakologis seperti aspirin, golongan nitrat, beta blocker, clopidogrel, heparin untuk mencegah pembekuan darah, dan statin untuk menurunkan kadar LDL. Lalu untuk prosedur medisnya, yang pertama kita bisa lakukan angioplasti dan stenting. Untuk prosedur ini biasanya melibatkan memasukkan kateter melalui pembuluh darah jantung untuk membuka sumbatan dan memasang stent. Lalu yang kedua ada pembedahan bypass jantung. Prosedur bedah ini digunakan untuk memotong bagian arteri yang tersumbat dan menggantinya dengan pembuluh darah dari bagian tubuh lainnya. Lalu yang ketiga bisa kita lakukan trombolisis dengan pemberian obat-obatan untuk melarutkan gumpalan darah yang menyumbat arteri. Lalu untuk komplikasinya sendiri, yang pertama ini bisa terjadi aritmia, yang kedua bisa terjadi gagal jantung kongestif, regurgitasi mitral, ruptur dinding ventrikel, perikarditis, bisa juga terjadinya aneurisma, dan yang paling komplikasi utama ini adalah trombus mural yang berhubungan dengan penyakit arteri koroner. Lalu untuk prognosisnya sendiri ini tergantung pada beberapa faktor sebagian yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Misal yang tidak dapat dimodifikasi ini seperti usia pasien, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan genetika. Yang dapat dimodifikasi ini biasanya faktor kebiasaan makanan, merokok, kepatuhan pengobatan, lalu pun ketersediaan layanan kesehatan dan status keuangan pasien. Lalu untuk serta jumlah arteri yang merupakan terlibat dari beberapa faktor yang lain. Lalu untuk kondisi komorbid ini termasuk diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, dan penyakit ginjal kronis juga berperan dalam hasil prognosis pasien. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Udah, Udah. Udah ya, Di? udah.